lagi katakan, ku bersyukur, ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapan. Amin. Penolong dan Allahku, tiada yang sepertimu, tiada yang sepertimu Tuhan, tiada yang sepertimu. Mari sembah Dia, bersyukur kepadanya. Haleluya. Sungguh tiada yang sepertimu Bapa. Kami bersyukur, kami bangga memiliki Allah sepertimu. Engkau Allah kami yang hidup, Engkau Bapa kami yang baik, yang tak pernah meninggalkan kami sedetik. Engkau Allah yang selalu ada di setiap jalan hidup kami. Kau Tuhan yang kami tinggikan, Kau Allah yang kami agungkan. Haleluya. Hosana, Hosana bagimu Yesus. Kebaikanmu sungguh terbukti, kasih-Mu sungguh ajaib. Terima kasih ya Allah. Oh ya nama laba-laba sekata-kata ya nama sanggup. Hosana, glory bagi. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Engkau baik. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau yang menyegarkan setiap jiwa kami. Sungguh kami bersyukur buat kasih dan kebaikan-Mu dalam hidup kami. Engkau Allah yang telah berkarya, bekerja dalam setiap hidup kami. Terima kasih hari ini kami ada di rumah Tuhan. Satu hal yang kami mau lakukan untuk senantiasa memuji dan menyembah Engkau, mengucap syukur buat kebaikan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Dan saat ini juga kami rindu untuk mendengar firman-Mu. Berbicara bagi kami, sampaikan isi hati-Mu Tuhan. Berikan kami hati seorang murid yang mendengar firman-Mu dan hidup untuk melakukannya. Terima kasih ya Allah, berbicara bagi kami siap menerima kebenaran-Mu. Urapi hamba-Mu dan urapi kami sekalian, biar kami sama-sama diberkati oleh firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya, sama-sama kita katakan amin, amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Selamat pagi semuanya. Shalom. Apa kabar pagi hari ini? Luar biasa ya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus dahsyat. Saudara, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, terlebih dahulu saya akan memperkenalkan diri. Tolong PowerPoint saya ditayangkan saja, nggak apa-apa. Nama saya Pendeta Austin Obaja, MTH. Saya dipercayakan Tuhan untuk mengembalakan sebuah jemaat, saudara, di Kalimalang dekat California, ya. Tuhan. Dan saya punya istri 2 anaknya, ya. Bukan istrinya yang 2, anaknya yang 2, ya. 1 perempuan dan 1 lagi wanita. Jadi dua-duanya cewek. Itulah anak yang Tuhan percayakan bagi kami, saudara. Puji Tuhan, ya. Demikian perkenalan saya. Mari kita lebih mengenal firman Tuhan. Saya ini temannya Pak John.
Kita sama-sama di Ganda Krim, saudara. Cuman ketuanya sekarang sudah meninggal. Jadi agak vakum, saudara ya. Puji Tuhan, dan kita semua bekerja sama dalam berbagai bidang pelayanan yang Tuhan percayakan, saudara, di Kota Bekasi, agar keberadaan kita membawa dampak dan menjadi berkat bagi banyak orang. Nah, hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan judul Membangun Gaya Hidup Mengucap Syukur. Tolong, membangun gaya hidup mengucap syukur. Saudara, ini sangat penting sekali. Kehidupan Kristen pada umumnya selalu diwarnai dengan ucapan syukur. Amin. Dari mulai kelahiran sampai kepada kematian pun, ucapan syukur senantiasa mewarnai kehidupan orang Kristen. Nah, cara hidup yang demikianlah yang senantiasa diminta oleh Allah di dalam Alkitab untuk kita hidupi oleh umatnya. Nah, Alkitab sendiri, saudara, juga mengisahkan tokoh-tokoh yang senantiasa belajar mengucap syukur dalam segala situasi, dalam segala kondisi. Siapa saja tokoh-tokoh itu? Pertama adalah Daud, yang masih banyak lagi. Tapi di sini kita melihat Raja Daud. Dia katakan di dalam, bisa ya? Ya. Dalam Mazmur pasalnya yang ke-108 ayat 1 dikatakan begini, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Saudara, gak gampang Daud mengucapkan ini kalau dia tidak melihat kebaikan Tuhan dalam hidupnya. Amin. Di sini juga kita harus menyadari, saudara, bahwa Tuhan itu baik. Maka itu kita harus bersyukur bahwa tidak ada hal yang buruk yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kita. Katakan amin. Maka dari situ harus ada ucapan syukur yang keluar dari diri kita. Kita bisa menemukan dengan bacaan dalam Alkitab ini bagaimana Raja Daud menulis mazmur-mazmurnya. Mazmur-mazmur karya yang diilhami oleh Roh Kudus, memberikan inspirasi kepada kita dan memberi motivasi yang luar biasa bagaimana kita melihat segala keadaan, segala kondisi, saudara, dengan kacamatanya Tuhan. Amin. Allah itu merancang segala sesuatu. Allah itu membuat segala sesuatu untuk menjadi kebaikan dalam kehidupan kita. Kita lihat bahwa dalam keadaan senang, dalam keadaan susah, dalam keadaan tertekan, dikejar-kejar oleh musuh, saudara, Daud selalu mengungkapkan bahwa Tuhan itu baik. Hal tersebut menjadi kata kunci yang acap kali Daud ucapkan di setiap pergumulannya, saudara. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Dan kebaikan Tuhan bukan hari ini, bukan hanya besok, tapi sampai selama-lamanya. Jadi jangan pernah berkata bahwa aduh, hidup saya kok begini ya, kok Tuhan begini ya sama saya. Tidak, saudara. Tidak ada hal yang buruk yang Tuhan lakukan dalam hidup kita. Semua yang baik. Katakan amin. Untuk selamanya, saudara, Dia selalu baik. Dia selalu baik kepada setiap kita. Tentu Daud telah melewati suatu proses pemurnian batin dari Tuhan melalui berbagai badai hidup yang dialaminya, saudara. Tapi ujung dari semua itu, dia berkata, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik dan bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Amin, saudara. Apa yang menjadi pergumulan saudara hari-hari ini?
Apa yang menjadi persoalan tekanan dalam diri saudara? Mari lihat dari kacamatanya Tuhan, bahwa Dia itu baik. Dia sedang merencanakan hal yang baik dalam kehidupan kita. Mungkin orang mereka-rekakan kejahatan, tetapi Tuhan mereka-rekanya untuk kebaikan. Seperti yang pernah dialami oleh Yusuf, saudara. Dia tahu bahwa Tuhan mereka-reka segala hal demi kebaikan. Amin, saudara. Jadi jangan pernah ragu. Mari selalu naikkan syukurmu di hadapan Tuhan. Siapa lagi? Paulus. Tentu kita tahu di dalam Alkitab. Kita juga dapat membaca kisah Rasul Paulus yang secara transparan dipaparkan dalam Alkitab. Dan Paulus adalah seorang rasul yang banyak berjeri lelah dalam pelayanan, saudara. Banyak menderita, disesah, saudara. Kerap kali tidak tidur. Kita lihat itu di dalam 2 Korintus. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Bahaya di kota, bahaya di padang gurun, bahaya di tengah laut, dan bahaya dari pihak saudara palsu. Kerap kali aku tidak, kerap kali aku kedinginan, lihat itu. Apa yang dialami oleh Paulus, saudara, dalam pelayanan yang Tuhan percayakan kepadanya. Tetapi di sini kita melihat dari mulut Paulus tidak pernah sekata pun keluar dari kata-katanya yang namanya persungutan, umpatan, frustasi, putus asa. Justru dari dalam penjara, saudara, dia memberikan motivasi kepada orang Kristen di Filipi. Supaya apa? Supaya senantiasa mengucap syukur. Amin, saudara. Apa yang kau alami tidak sebanding dengan apa yang dialami oleh Paulus. Jadi ketika ada masalah, jangan cepat putus asa. Amin. Jangan gampang tersinggung, marah gitu ya, saudara. Mari pandang kepada Tuhan. Dia berdaulat atas segalanya dalam kehidupan kita. Makanya saya tulis begini. Apa ya ini ya? Belum. Iya, saya tulis begini. Itulah pribadi-pribadi yang memiliki mentalitas. Ya. Mentalitas yang tidak tergoncang sekalipun, saudara. Tidak tergoncang, mentalitas pemenang sekalipun dalam kondisi tertekan. Jadi orang yang mengucap syukur itu, saudara, orang yang kuat dalam menghadapi setiap tantangan dalam kehidupannya. Amin. Apa yang Raja Daud dan Paulus lakukan, seharusnya ini juga menjadi contoh bagi kita sebagai warga kerajaan surga. Jadi jangan gampang menyerah dalam segala kondisi. Miliki mentalitas surga, saudara. Mentalitas seorang pemenang dalam setiap kehidupan. Makanya saya tulis begini, kita mengucap syukur bukan pada keadaan. Next, tolong. Ya. Bukan pada keadaan, tetapi saudara, kita mengucap syukur sekalipun dalam keadaan buruk. Pasti Tuhan menolong dan menunjukkan kebaikannya kepada kita. Sehingga iblis tidak dapat keuntungan atas hidup kita. Amin, saudara.
Jadi mengucap syukur. Apapun keadaan, apapun persoalan, tekanan yang kita hadapi, percayalah Tuhan tidak pernah tinggal diam. Nah, yang menjadi pertanyaannya, saudara, bagi kita hari ini, apa dampak dari mengucap syukur senantiasa dalam kehidupan kita sebagai pengikut Kristus? Nah, ada beberapa dampak yang terjadi dalam diri hidup kita, saudara, kalau kita senantiasa mengucap syukur. Yang pertama adalah kita semakin mengerti bahwa Allah tidak berdiam diri. Jadi apapun keadaan, apapun situasi dan kondisi yang kita alami, kita hadapi, saudara, melalui mengucap syukur senantiasa kita percaya bahwa kita mengerti Allah tidak pernah berdiam diri. Amin. Kita disadarkan bahwa Tuhan Allah kita tidak pernah meninggalkan kita. Dia selalu ada di setiap jalan hidup kita. Dia tahu apa yang sedang terjadi dalam kehidupan kita. Dan dia peduli bagi kita, saudara. Oleh karena itu mengucap syukur itu penting. Saudara tahu bahwa dia selalu bereaksi bagi kita. Dia tidak pernah sedetik pun berdiam diri untuk menolong hidup kita. Makanya Rasul Paulus bilang begini, next. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencananya, saudara. Oleh karena itu, mari sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Oleh karena itu kita harus bersyukur. Dengan kita bersyukur kita mengerti bahwa Allah tidak pernah berdiam diri, saudara. Saya diingatkan beberapa waktu yang lalu, orang yang bisa saya katakan ya nyikut lah gitu ya. Pada tahun 2022, saudara, orang yang punya gedung yang kami gunakan untuk gereja ini mau jual gedung tersebut, saudara. Dan dia sudah bilang ke saya, Pak Austin, sampai bulan Desember tahun 2022 saya akan jual ruko tersebut. Kita ada 2 ruko. Dan kalau gereja yang beli, saya akan kasih 2 miliar 2 ruko tersebut. Sebetulnya murah. Ya, karena pasaran di situ 1,5 sampai 2 miliar 1 ruko. Jadi dia kasih 2 ruko 2 miliar kalau gereja yang beli. Tapi kalau gereja tidak sanggup beli, dia akan jual kepada orang lain, saudara, dengan harga yang jauh lebih mahal. Saya bilang, oke Pak, saya akan doakan dan saya coba cari dana untuk bisa membeli ruko tersebut. Saya coba untuk cari melalui bank, saudara. Dan pada bulan Oktober tahun 2022, saya ketemu satu teman yang merekomendasi untuk ke bank, suatu bank, saudara. Dan ketika kita ketemu, kita bicarakan mengenai pembelian ruko tersebut dan ternyata bank itu menyetujui. Karena harga ruko itu ya sekitar 4 miliar kalau 2. Jadi saya cuma pinjam 2 miliar. Jadi mereka setujui hanya 50%. Dan akhirnya mereka bilang, oke Pak, tolong disiapkan berkasnya semuanya. Lalu saya telepon yang punya ruko, Pak, saya ingin ketemu, ingin bicara mengenai ruko. Waduh Pak Austin, nanti ya saya lagi di Singapura, saya lagi di mana gitu, saya lagi jaga cucu, nanti kalau sudah aku telepon. Akhirnya saudara bulan 11 baru dia telepon saya. Pak Austin, kita ketemu ya di Bekasi. Oke, akhirnya kita ketemu saudara, dan waktu ketemu itu ternyata ada orang lain dalam pertemuan itu. Dan saya kenal sekali, karena dia adalah jemaat saya sendiri.
Dan jemaat ini, saudara, awal-awal waktu dia merintis usaha, saya bantu. Waktu itu dia berusaha dengan mertuanya dan akhirnya dia datang ke saya, "Om, aku mau usaha sendiri, saya tidak mau gabung sama mertua, nggak enak," katanya gitu. Jadi saya mau sewa tempat di Bekasi ini. Tapi saya nggak punya modal, katanya. Waduh, saya bilang, ya udahlah, nggak apa-apa, pakai aja ini gereja di lantai 1 bawah. Nanti saya siapkan ruangan. Boleh Om, boleh, saya bilang. Nanti saya akan ngomong sama yang punya. Akhirnya saya ngomong sama yang punya dan disetujui, saudara, dan dia mulai merintis di situ. Saya kasih 1 ruangan buat dia, karena itu 2 ruko, jadi lantai bawah itu buat sekolah minggu, jadi saya coba sekat, saudara, untuk dia. Dan mulailah dia berusaha sedemikian sampai berkembang, saudara. Puji Tuhan. Kita selalu doakan, saudara. Dan dia setia untuk beribadah. Tentunya juga dia tahu cerita ini, keadaan gereja bahwa yang punya akan jual. Tapi saudara, di hari itu dia ada di situ. Saya tanya, "Loh, kamu kenapa di sini?" "Oh iya Om, mau ngobrol sama yang punya." Akhirnya yang punya datang, ngomong ke saya, "Pak Osten, ruko saya udah jual ya." "Loh, jual kemana Pak? Sama siapa?" "Ini sama jemaat saya itu, saudara." Loh, saya bilang, "Kok kamu nggak ngomong sama Om?" Diam dia. Udah pucat malah, saudara. Dan satu lagi, yang teman yang punya ruko ini tidak sesuai dengan komitmen bahwa sampai akhir Desember. Ternyata dia udah jual sebelum itu, saudara. Aduh, terus gimana Pak? Saya justru datang ketemu Bapak, saya telepon di bulan Oktober kemarin untuk ketemu minta berkas, karena saya sudah disetujui di bank. Saya mau take over. Kita sudah oke semua, tinggal berkas-berkas dari Bapak, saya bilang. Wah, nggak bisa lagi, karena dia sudah bayar 750 juta DP-nya. Waduh, rasanya gimana ya gitu ya. Yang satu belum habis pada waktunya, yang satu sudah begini nikung gitu ya, tanpa ngomong apa-apa, saudara. Aduh Tuhan, tapi sekali lagi, saya tahu kebenaran firman. Amin. Bahwa Allah bekerja, turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Dan saya tidak marah. Ya sudah, kan itu haknya Bapak, saya bilang. Terserah, cuman saya ingatkan saja janji Bapak kepada saya sampai akhir Desember ini. Tapi kalau Bapak sudah mengambil keputusan, gak apa-apa. Dan jemaat saya bilang, "Iya Om, gak apa-apa Om. Itu gereja tetap jalan di situ, gak apa-apa. Saya berusaha di bawah saja. Jadi lantai 2 Om tetap gunakan buat ibadah." Tapi rasanya kan sudah tidak enak gitu ya. Tapi oke lah, saya juga mau nyewa gedung juga, aduh, mendadak begitu agak susah. Oke, akhirnya jalan, saudara. Tapi dalam perjalanan, banyak hal lah yang terjadi. Dia bilang begini, "Om, saya mau gunakan ruangan bawah semua ya. Jadi sekolah minggu gimana gitu kan?" Tapi saya kan tidak boleh memaksa, karena itu bukan milik saya. Sudah miliknya dia. Dan apalagi, jemaat ini udah nggak datang lagi ibadah, saudara. Astaga gitu ya. Tapi itu yang terjadi, saudara. Namun ya saya harus sebagai hamba Tuhan harus sabar. Amin. Kita harus melihat hal yang lain di luar dari semuanya itu. Makanya saudara, kalau saudara dihianati, jangan pernah marah. Amin. Serahkan semua kepada Tuhan, saudara. Dia mereka-rekakan untuk kebaikan dalam kehidupan kita. Ingat apa yang dikatakan oleh Paulus tadi. Bahwa Allah turut bekerja untuk mendatangkan. Amin, saudara. Amin. Mengucap syukur aja sama Tuhan.
Yang kedua, kalau kita mengucap syukur, maka kita semakin menjadi pribadi yang positif. Tidak marah dengan keadaan, dengan masalah yang sedang terjadi, dengan pengkhianatan yang sedang terjadi, saudara. Kita harus berpikir positif. Makanya saya tulis begini, melalui cara hidup yang senantiasa mengucap syukur, tolong next. Melalui cara hidup yang senantiasa mengucap syukur, kita akan memiliki karakter atau kepribadian yang positif. Cara pandang dan cara pikir kita, saudara, akan berubah dari negatif menjadi positif dengan membiasakan diri untuk selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Makanya Paulus menulis begini di dalam Filipi pasal 4 ayat 8. Jadi akhirnya saudara-saudara, kita baca 1, 2, 3. Semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipikirkanlah, semuanya itu. Amin, saudara. Isi pikiran kita ini dengan kebenaran firman. Isi pikiran kita ini dengan hal-hal yang benar, hal-hal yang mulia, saudara, hal-hal yang suci. Bukan kemarahan, bukan persungutan, saudara. Bukan kebencian yang ada dalam pikiran kita, tetapi kebenaran firman Tuhan. Kita perlu belajar, next, mengucap syukur, saudara, adalah skill yang dapat dipelajari dan dilatih. Cara melatihnya, cobalah melihat, carilah hal-hal yang positif, hal-hal yang baik, dan hal-hal yang sedap untuk didengar. Dan mulailah mengucap syukur kepada Tuhan dan sembah Dia. Amin, saudara. Amin. Itu yang saya lakukan dengan kejadian yang saya alami beberapa waktu kemarin ini. Dan dia berkata pada akhirnya, Om, saya mau renovasi gedung itu. Saya mau buat 3 lantai. Karena waktu itu masih 2 lantai. Jadi nanti gerejanya di lantai 3. Terus saya tanya, selama renovasi berapa lama? Ya sekitar 6 sampai 1 tahun. Terus gerejanya bagaimana? Dia bilang, libur dulu. Waduh, bagaimana gereja bisa libur ya gitu ya? Emang sekolahan gitu ya? Tapi apa yang saya lakukan? Bersyukur kepada Tuhan. Miliki pikiran yang positif. Dan dari situ saya berdoa, saudara. Awal-awalnya saya minta sama Tuhan. Tuhan, berikan kami gereja yang permanen. Kami boleh beribadah di dalamnya, melayani Tuhan, membangun kerohanian jemaat, bertumbuh dalam kebenaran. Melakukan setiap ibadah kategoria, gereja yang bersih, karena selama ini kotor, bengkel, saudara, di bawahnya. Dan setiap saya ibadah, hari Minggu, cepat-cepat saya datang dari rumah. Saya harus bersihin dulu, saya harus ngepel dulu, saudara. Karena kotor, namanya bengkel. Mereka tidak peduli dengan itu. Dan saya terus berdoa. Awal-awalnya minta sama Tuhan. Tapi saya diingatkan dengan apa yang pernah Tuhan kerjakan dalam hidup saya. Yaitu mengucap syukur. Saudara, waktu saya belum punya rumah, saya selalu bersyukur sama Tuhan. Tuhan, terima kasih buat rumah yang Kau beri. Kami boleh tinggal di dalamnya dan melayani Tuhan. Apakah rumah sudah ada? Belum ada. Enggak kelihatan sama sekali. Uang enggak punya, saudara. Saya ini hanyalah seorang hamba yang melayani Tuhan. Dan saya selalu bersyukur, saya bangun doa ucapan syukur bersama dengan istri setiap hari, saudara. Saudara tahu? Hampir 7 tahun setelah kami menikah, saudara.
Tuhan nyatakan kuasanya dari doa ucapan syukur itu. Apa yang terjadi? Satu kali saya dihubungi seseorang. Pak Osten, bisa nggak nanti ke rumah? Oh bisa Pak. Ini saya lagi beres-beres mau pulang. Waktu itu saya masih kerja di Yayasan Pendidikan. Oh ya nanti jam 7 ke rumah ya. Saya tanya ada acara apa? Tidak ada acara apa-apa. Singkat cerita malamnya saya datang gak ada acara. Cuman beliau, istrinya dan anak-anaknya. Akhirnya dia ajak saya ke ruang tengah. Saya ambil gitar. Dia orang Katolik. Dan bukan jemaat kami. Waktu itu saya masih pelayanan di Kelapa Gading. Saya sebagai kepala bidang penyembahan di sana. Bukan jemaat kami. Ya. Lalu saya ambil gitar karena dia suka dengan lagu-lagu karismatik, lagu-lagu kita gitu ya. Lagu-lagu penyembahan. Dan saya mainkan gitar dan nyanyi. Habis itu kita doa, kita sharing sebentar. Lalu sudah menjelang jam 9, saya bilang, Pak, saya pamit ya, pulang. Dia bilang, kita makan dulu. Oke, kita ambil makan dan dia ajak saya di teras rumahnya. Di teras itulah dia tanya ke saya, Pak Osten, kehidupannya sekarang bagaimana? Saya bilang, puji Tuhan Pak, saya bekerja di Bekasi di Yayasan Pendidikan. Oh gitu ya, tahun depan rencananya apa? Itu waktu itu tahun 2026 bulan 11. Tahun depan 2006 tahun bulan 11. Jelas ya, benar ya? Saya bilang, saya rencana mau pindah ke Bekasi. Waktu itu saya masih tinggal di Pulau Gadung, saudara. Masih ngontrak. Saya mau pindah ke Bekasi karena saya bekerja di sana. Kedua, anak saya tahun depan masuk SD. Dan saya ingin dia sekolah di tempat saya kerja. Karena ada dispensasi biaya sebagai karyawan. Udah punya rumah belum di sana? Saya bilang, belum Pak. Saya rencana mau ngontrak aja. Ngapain ngontrak? Ya saya nggak bisa beli rumah, saya bilang gitu. Emangnya gajinya berapa sih? Saya bilang ya cukup buat istri dan 2 anak saya. Saya bilang gitu. Udah beli rumah aja. Nggak bisa Pak, saya hanya buat ngontrak aja dulu tahun depan. Uangnya ada berapa dia bilang. Saya bilang ada 10 juta buat ngontrak. Di Bekasi masih dapat tahun 2006 ya saudara. Sebuah rumah. Kok setiap kali saya tanya ngomongnya ngontrak. Ya memang itu toh. Yang saya mampu gitu kan. Pinjam aja uang di bank katanya. Wah saya bilang Pak kalau saya pinjam nanti gimana bayarnya. Emangnya gajinya berapa sih? Karena dia paksa ya saya kasih tahu lah gaji saya sekian Pak. Oh gitu ya. Kalau pinjam 200 juta berat juga ya Pak Osten. Saya bilang, Pak, sebelum Bapak hitung, saya sudah hitung. Makanya saya nggak berani untuk pinjem. Dananya belum cukup. Doakan saya lah, Pak, saya bilang. Ya, nggak tahu nanti cara Tuhan ke depan. Akhirnya saya bilang, udah saya pamit ya, Pak. Soalnya besok saya harus berangkat kerja. Tunggu dulu, katanya. Tunggu dulu dia masuk ke dalam. Lalu nggak lama keluar, dia bawa 1 amplop. Dia kasih ke saya, ini buat Pak Osten. Ya udah, saya ngertilah sebagai hamba Tuhan kan gitu ya. Saya mau lipat, mau masukin kantong, dia bilang, jangan lipat dulu. Jangan masukin kantong. Loh, nanti mau taruh di mana nanti jatuh Pak. Iya, kamu buka dulu. Wah, malu Pak, masa buka gitu kan. Nggak dikasih juga nggak apa-apa saya bilang. Masa dibuka kan gitu ya. Hamba Tuhan loh, buka dulu emang berapa dikasihnya gitu. Nggak apa-apa. Udah buka dulu, nanti nggak bisa tidur. Hah? Kok nggak bisa tidur? Akhirnya saudara saya buka. Ternyata dia kasih cek ke saya. Haleluya. Dan saya lihat nolnya banyak sekali. Saya bilang, Pak, ini nggak salah tulis.
Ini bukan buat saya nih Pak, mungkin Bapak ada buat orang. Enggak, itu buat Pak Austin. Benar saudara. Kalau dia ditanya, dia bilang gini. Kalau ditanya jangan bilang siapa-siapa, bilang dari Tuhan Yesus. Bukan jemaat kami saudara. Dia beragama Katolik. Jarang ketemu. Saya tidak begitu tahu pribadinya. Paling dia undang saya sekali setahun kalau ada acara. Dan dia kasih begitu banyak saudara. Nolnya banyak sekali. Saudara tahu berapa? Lain kali saya kasih tahu. Kalau saya diundang lagi di sini ya. Penasaran nih. Enggak lah saudara, saya enggak bikin penasaran. Saudara tahu berapa? 350 juta. Tahun 2006 saudara. 350 juta dalam bentuk cek. Besoknya langsung saya cairkan, saudara. Betul. Dan sebelum saya gunakan uang itu, saya bayar perpuluhan. Amin. Ya, lebih dari apa yang seharusnya. Dan kelebihannya saya beli rumah di Galaksi. Hari itu masih 200 juta. Sisanya saya beli mobil Avanza baru, saudara. Masih ada sisa. Pak John pernah naik Avanza saya dulu. Itulah kuasa pengucapan syukur. Amin, saudara. Makanya jangan pernah bersungut-sungut dalam hidup ini, saudara. Berpikir positif saja. Bahwa Tuhan akan menolong hidup kita. Dia akan buka jalan. Dia akan nyatakan kuasanya dalam kehidupan kita. Saya mau kasih tahu, orang yang mengucap syukur, orang yang percaya bahwa Allah sudah menyediakan apa yang dia butuhkan. Amin, saudara. Sekali lagi saya bilang, orang yang mengucap syukur adalah orang yang percaya bahwa Tuhan sudah menyediakan segala apa yang dia perlukan. Jadi jangan pernah bersungut-sungut. Tuhan sudah sediakan. Hanya waktunya saja, saudara, yang kita tidak tahu. Oleh karena itu rendahkan hati di hadapan Tuhan. Dia akan bertindak pada waktunya dalam kehidupan kita. Amin, saudara. Yang ketiga, mengucap syukur, maka kita akan semakin menjadi pribadi yang dewasa dalam iman. Katakan amin. Amin. Ya, saudara. Ini foto saya dengan istri waktu saya ada di Mesir. Jalan-jalan ke Israel. Itu pun dibayarin juga, saudara. Saya dibayarin oleh seseorang, saudara. Dan dia bilang ke saya, Pak, saya bayarin Bapak aja sendiri ya. Nanti istrinya naik motor aja. Artinya cuma dia bayar saya. Oke, saya terima kasih Pak. Tapi doa saya selama ini, Tuhan, aku pengen ke tanah perjanjian, tapi aku bersama dengan istriku. Dan akhirnya saya bilang sama istri saya, udah, enggak usah takut, nanti aku kumpulin uang, kita berangkat sama-sama. Ini saya sudah dibayar. Tapi tahu saudara, satu kali saya ketemu seseorang, dia bilang gini, Bos, jadi ke Israel? Jadi Bu, seorang ibu. Oh gitu ya? Iya. Tapi saya masih ngumpulin uang, karena saya dibayarin sendiri. Istri saya enggak, jadi saya ingin bersama dengan istri. Saya lagi ngumpulin uang buat istri berangkat bareng-bareng. Nggak usah ngumpulin katanya. Duh, terus gimana? Nanti saya yang bayar istrimu katanya. Puji Tuhan, jadi dua-duanya dibayarin ke Israel. Dikasih uang saku lagi, saudara. Haleluya, puji Tuhan. Kita bisa beli oleh-oleh di Israel. Itu tahun 2017, bulan Desember. Saya ke Israel bersama dengan istri. Saudara, nggak ada yang mustahil. Banyak-banyak bersyukur sama Tuhan. Amin, saudara. Jadi saudara, mari semakin menjadi pribadi yang dewasa dalam iman. Dengan kita bersyukur. Dengan selalu mengucap syukur, sebenarnya kita semakin bertumbuh secara rohani. Amin. Pertumbuhan secara rohani ini menunjukkan kepada apa? Kedewasaan iman kita, saudara.
Kalau kita tidak mengucap syukur atau bersungut-sungut dalam hidup, iman kita tidak bertumbuh, kerohanian kita malah semakin mati, saudara. Oleh karena itu mari banyak bersyukur. Makanya Paulus menulis begini. Di dalam Kolose pasal 2 ayat 6-7 dikatakan begini. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Ketika kita bersyukur, itu artinya saudara, iman kita menjadi pribadi yang dewasa di dalam iman. Saya terus berdoa dengan mengucap syukur, saudara, kepada Tuhan, termasuk hal gereja Tuhan. Saya bersyukur sama Tuhan. Tuhan, terima kasih. Awalnya saya minta, tapi akhirnya saya bersyukur karena saya ingat apa yang pernah saya lakukan agar Tuhan memberikan kami rumah. Dan saya bilang sama Tuhan, Tuhan, terima kasih buat gereja yang permanen yang Tuhan berikan kepada kami. Bukan gereja kontrak, saudara. Tapi gereja yang permanen. Kami boleh beribadah di dalamnya. Melakukan setiap kegiatan ibadah, pertumbuhan rohani. Gereja yang bersih, ya Tuhan. Itu yang saya lakukan. Itu yang terus kami naikkan. Doa, ucapan syukur. Apakah sudah ada? Belum ada. Uang juga enggak ada, saudara. Bagaimana bisa beli ruko gitu ya. Tapi apa yang menurut manusia mustahil, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Amen. Satu kali saudara, tahun 2023 saya ketemu dengan seseorang. Dia sudah tua, umur 70 tahun lebih. Dan sekali lagi dia beragama Katolik. Saya juga nggak tahu kenapa ketemu. Di tempat ruko gereja di mana saya ada. Suka ketemu. Dan dia senang ngobrol-ngobrol sama saya. Dia cerita tentang hidupnya, bagaimana keadaannya, saudara. Dan setiap saya ngomong, ya saya ngomong tentang Tuhan. Hal-hal yang rohani, saudara. Dan setiap kali saya bicara tentang Tuhan, dia kadang nangis, saudara. Mungkin dosanya terlalu banyak, saudara. Karena memang hidupnya waktu dia cerita itu luar biasa. Karena dulu dia anak buahnya Mbak Tutut. Bangun proyek-proyek gitu ya, tol di Jakarta. Dan tentunya kita tahulah kehidupan mereka ya. Dan dia cerita semua itu. Pernah satu kali dia bilang, Pak Austin, apakah Tuhan menerima dan mengampuni saya? Saya bilang, Tuhan pasti menerima Bapak dan mengampuni Bapak asal Bapak datang dalam pertobatan. Dan dia selalu minta supaya saya doakan dia, saudara. Dan saya doakan. Tentu sebagai hamba Tuhan tetap saya doakan. Lalu satu kali dia bilang begini, Pak Austin, aku mau jual ruko saya. Dia punya ruko 2. Saya datang ke sini untuk menunggu supaya ada yang beli ruko saya. Karena dia tinggal di Jogja, saudara. Pak Austin mau beli enggak? Saya bilang, sebetulnya sih saya mau, tapi bukan buat saya, buat gereja. Lu kan Pak Austin udah punya gereja, dia tahu. Gereja saya di situ. Iya Pak, cuman saya masih numpang di situ. Tapi kondisinya, ya saya kasih tahu begini. Dia bilang, ya udah beli aja ruko saya. Saya tanya harganya berapa? Dia bilang, oh kalau harganya tanya anak saya. Dia kasihlah nomor telepon anaknya, lalu saya telepon. Saya tanya, kata papa rukonya mau dijual ya? Oh iya om, dijual berapa? Dia bilang, ya pasarannya sih di situ sekitar 2 M. Paling murah 1,5 M satu ruko. Jadi ya udah nggak apa-apa, karena kita lagi butuh, kita lepas 3 M katanya. 2 ruko. Waduh, 3 M, kalau ember sih ada. Saya tanya, aduh, mahal ya, saya bilang. Ya om, nggak bisa kurang, nggak bisa om. Lama gitu kan. Akhirnya dia bilang, ya udah om, kalau om serius, udah kita lepas 2,5, 2 ruko. Saya bilang 2,5 juga saya nggak punya.
Ada 250.000 ada. Akhirnya dia bilang, gimana ya Om? Soalnya Papa mau pulang ke Jogja. Udah kalau ada uang sekarang, dia bilang gitu. Udah kita lepaslah karena buat gereja, kata Papa. Kita lepas 2 miliar. Waduh, itu udah murah saudara, 2 ruko. Tapi saya bilang, aduh 2 miliar juga saya nggak punya. Udah ya, nggak apa-apa ya. Udah pikir-pikir aja dulu. Om nggak tawar? Nggak berani tawar, saya bilang gitu. Akhirnya saya matiin telepon. Lalu udah kita pisah sama bapaknya saudara. Nah tahun 2024 kemarin, bulan 5. Memang sebelumnya suka ketemu gitu ya. Tahun 2024, bulan 5, bapaknya itu sakit. Masuk rumah sakit di RSUD Bekasi. Saya coba telepon, nggak nyambung. Lalu seminggu kemudian dia keluar. Dan dia datang ke ruko itu. Lalu saya temui saudara. Saya tanyalah kenapa. Dan dia ngasih tahu semua. Singkat cerita saya doakan, saya layani dan setelah itu saya pergi. Lalu 2 atau 3 hari kemudian saya ditelepon sama anaknya. Om, ada papa nggak di ruko? Saya bilang 2 atau 3 hari kemarin ketemu papa kamu, doain dia habis sakit di rumah sakit. Iya Om. Tapi saya telepon nggak nyambung-nyambung ini Om. Bisa nggak minta tolong lihat papa saya di ruko? Oh oke. Akhirnya saya matiin telepon, saya datang ke ruko tersebut saudara. Saya panggil-panggil dari luar nggak ada sahutan. Saya ketok-ketok juga nggak ada sahutan. Lalu saya dorong pintu rukonya, terbuka pintu kaca. Saya melongok ke dalam, bapak itu sudah tergeletak di lantai. Lalu saya pegang, udah dingin, sudah lewat saudara. Meninggal dunia. Saya buru-buru telepon anaknya kembali. Kamu segera ke ruko karena papa kamu tidak ada. Loh papa saya kemana? Saya bilang gak kemana-mana. Meninggal. Saya bilang. Akhirnya mereka datang saudara dengan keluarganya. Lalu saya datang kembali ke situ. Saya layani mereka karena hari itu dibawa ke Jogja lewat ambulan. Lalu saya doakan. Udah pergi selesai. Ruko ditutup. Dan tidak lagi ada cerita. Tapi ternyata saudara, seminggu kemudian anaknya itu nelpon saya. Om, jadi enggak ambil ruko? Saya bilang jadi kalau dikasih. Gimana dengan harga kemarin? Waduh, kalau segitu saya enggak ada dana. Saya bilang, saya juga mikir-mikir akhirnya mau pinjam di bank begitu ya. Terus tawar aja lah Om. Saya nggak berani nawar. Udah nggak apa-apa, ngomong aja. Tahu nggak, karena dia paksa, saya ngomong iseng saudara. Saya nawar iseng, pura-pura supaya dia tidak telepon saya lagi gitu ya. Tahu nggak saya tawarannya? Saya bilang, ya udah kalau dikasih 600 boleh. 2 ruko, 600 juta. Hah? Dia bilang, murah banget Om. Ya 600 juga saya nggak punya. Tapi kalau dikasih saya usahakan. Saya bilang begitu pokoknya. Aduh gimana ya Om? Ya udah. Pikir-pikir dulu. Aku matiin telepon saudara. Dalam hati saya udah dia nggak bakalan telepon lagi. Karena memang saya nggak sanggup beli kalau 2 miliar. Tahu nggak saudara? Saya pikir udah lost contact. 2 minggu kemudian dia telepon saya lagi. Om, jadi nggak ambil ruko? Jadi kalau dikasih, saya bilang gitu. Jangan segitulah Om. Wah saya bilang segitu pun saya nggak punya uang. Tapi kalau dikasih, saya usahakan. Udah ditawar loh Om 1,5. Dia bilang gitu. Ya udah kasih mereka aja. Gak apa-apa kok. Itu dia Om katanya. Itu masalahnya. Loh kenapa? Akhirnya baru saya tahu saudara. Dia bilang begini, Om, sebelum papa saya meninggal, papa saya sudah berpesan. Dia bilang begini, itu ruko kalau kamu jual, jualnya sama Pak Osten ya. Jangan sama yang lain. Karena dia mau jadikan gereja buat rumah Tuhan. Supaya dia doa-doain kita. Padahal saya doain bapaknya meninggal. Saudara, lah terus gimana? Saya bilang gitu kan. Iya saya bingung Om.
Saya bilang ya jangan bingung, saya juga nggak mau kamu rugi. Kalau kamu kasih mereka yang sudah tawar 1,5 nggak apa-apa. Om nggak keberatan. Ya masalahnya ini amanat papa om. Lah terus gimana? Ya nanti takut saya yang salah katanya. Terus gimana? Tambahinlah om katanya. Ya udah akhirnya saya bilang, udah aku tambahin 50 ya. Jadi 650 juta saudara. Aduh gimana ya om? Tapi karena ini amanat papa, udah gini aja deh. Nggak usah lagi tawar-tawar ya katanya. Kasih aja 700 juta. 2 ruko saudara. 700 juta saudara. 2 ruko. Ya udah saya deal saudara. 2 ruko. Tapi uangnya kan nggak ada. Kan nggak mungkin saya minta sama Pak John. Kalau datang juga nggak ada. Nggak ada juga. 700 juta. Akhirnya saya bilang sama istri saya, Ma ini sudah deal. Ada nggak dana kita? Dia bilang ada. Jadi ternyata memang kita sudah simpan-simpan uang buat anak saya kuliah. Anak saya yang terakhir udah semester 6 di Trisakti saudara. Dan saya memang suka nabung bersama dengan istri. Dan rencana kita juga mau pergi untuk merayakan ulang tahun pernikahan saya yang ke-25. Bulan 2 kemarin, tanggal 20 saudara. Kita rencana mau ke Singapura, Malaysia, Thailand yang tur ke situ ya. Paling 1 orang 5 juta. Dan kita sudah simpan uang ada 200 juta saudara. Sama buat anak saya kuliah. Saya bilang sama istri saya, Mah udahlah karena kita kan selama ini doa supaya Tuhan buka jalan supaya kita punya gereja yang permanen. Nah Tuhan sudah buka jalan dan kita juga doa supaya tidak tertutup kemungkinan supaya Tuhan pakai hidup kita, saya bilang. Udah nggak apa-apa, kita persembahkan aja uang 200 juta itu buat rumah Tuhan. Saya bilang sama istri saya, nanti jalan-jalannya kita jalan-jalan di Bekasi saja. Ada Mall Pakuwon, ada GGP, kan gitu ya. Di mana-mana ada sekarang di Galaxy juga ada GGP, Grand Galaxy Park, ya kan? Ada Grand Metropolitan, ada Metropolitan Mall, ada Mega Bekasi. Kita keliling-keliling aja merayakan ulang tahun pernikahan. Ya udah kata istri saya, udah nggak apa-apa kok. Yang penting kita dahulukan Tuhan. Akhirnya 200 juta itu kita persembahkan. Tapi kan masih kurang 500. Saya coba lihat apa yang bisa saya persembahkan lagi. Ternyata saya punya mobil di garasi, saudara. Mobil Innova saya ganti Avanza saya yang lama. Innova diesel. Dan kalau saya jual bisa 300 cepat laku, saudara. Akhirnya saya bilang sama istri saya, udah kita naik motor ya. Ke gereja, ke pelayanan. Kita jual mobil. Buat rumah Tuhan. Istri saya bilang, oke. Wah, itulah hebatnya istri ya. Ya, jangan pernah pelit ya istri ya. Bantu pelayanan ya. Amin, amin ya. Udah. Baru 500. Masih kurang 200. Saya bilang, udahlah kalau 200 saya bisa pinjam di bank. Gampanglah saya kasih rumah saya sebagai anggunan, pasti keluar itu. Karena rumah saya 2,5 M saudara di Galaxy. Jadi ya dulu saya beli cuma 600 juta. Jadi ada keuntungan lah gitu ya. Akhirnya apa yang saya pikirkan tidak seperti yang Tuhan pikirkan. Satu kali saya ada pelayanan saudara di Kelapa Gading. Saya ketemu dengan seseorang. Dan dia tanya tentang keadaan pelayanan saya di Bekasi. Pak Osten gimana pelayanan? Oke. Puji Tuhan, oke Bu, saya bilang, seorang wanita ya. Gimana keadaan sekarang? Ya saya kasih tahulah ceritanya, oh Bu, kita udah mau beli ruko ini, saya bilang gitu. Ada yang ngasih murah, karena amanat bapaknya. Saya ceritalah tentang yang saya ceritakan. Dia bilang, udah cepat ambil. Saya bilang, iya saya udah ambil Bu.
Cuman uangnya masih kurang. Saya punya uang 200. Masih kurang 500. Dan saya mau jual mobil Innova saya 300. Masih 500. Masih kurang 200. Ngapain jual mobil katanya. Loh terus gimana? Udah gampang katanya. Saya bilang, bisa aku pakai uangnya? Nanti saya ganti setiap bulan. Oh boleh katanya. Ada 5 juta, boleh bayar. Ada 10 juta, boleh bayar. Dia bilang gitu. Ibu mau kasih berapa? Udah kekurangannya berapa? 500. Oke, katanya. Kasih 500, saudara. Gak jadi saya jual mobil saya. Saudara berikan tepuk tangan lagi. Dan saya komitmen setiap bulan saya bayar 10 juta sama dia, saudara. Gak ada masalah. Tanpa bunga. Itu benar-benar BCA. Bank Sentral Allah. Begitu, saudara. Nggak pakai bunga, saudara. Itulah mujizat orang yang mengucap syukur. Karena orang yang mengucap syukur akan mengalami, saudara, yang namanya apa? Menjadi pribadi yang dewasa dalam iman. Percaya kepada Tuhan. Dia sanggup menolong. Dia sanggup melakukan segala perkara. Apa yang mustahil, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, saudara. Jadi kalau saudara punya pergumulan hari-hari ini ingin punya gereja yang permanen, bersyukur saja sama Tuhan. Tuhan terima kasih buat gereja yang kau beri. Walaupun belum lihat, tapi pada waktunya Tuhan akan nyatakan, saudara. Amin. Bersyukur. Satu lagi orang yang bersyukur, next, kita akan mengalami mujizat pelipat gandaan. Katakan amin. Saudaraku, di dalam Alkitab saat Yesus memberi makan 5.000 orang laki-laki, Alkitab berkata Yesus mengucap syukur dengan 5 ketul roti dan 2 ikan. Dan dibagi-bagikan kepada orang yang duduk di situ. Di dalam Yohanes pasal 6, tolong next. Ya, dikatakan begini. Ayat 11 saja kita baca. Apa? Ya, lihat itu. Bagaimana Tuhan memberikan 5.000 orang laki-laki. Belum termasuk perempuan, saudara. Belum termasuk anak-anak. Tapi Tuhan bisa lipat kali gandakan itu ketika orang mengucap syukur. Apa yang Yesus lakukan? Dia menengadah ke atas dan dia berkata, aku mengucap syukur. Amin, saudara. Banyak-banyaklah mengucap syukur. Kalau engkau mengucap syukur, maka engkau akan mengalami mujizat pelipat gandaan dalam hidupmu, saudara. Yesus sudah memberikan contoh kepada kita bagaimana kita harus berserah diri kepada Tuhan. Dalam kemustahilan, Tuhan bisa buat menjadi mujizat dalam hidup kita. Kisah ini menyatakan kebenaran bahwa apapun yang ada di tangan kita, atau apapun milik yang kita pakai, itu dengan hati yang melimpah dengan syukur, saudara, Allah akan melipat kali gandakannya dan mencukupi segala kebutuhan menurut kekayaan dan kemuliaannya di dalam Yesus Kristus Tuhan. Katakan amin. Jadi ternyata ucapan syukur juga berkaitan dengan kemurahan hati. Amin, saudara. Berbagi, saudara. Berbagi. Ucapan syukur seringkali disertai dengan pemberian persembahan. Jika kita ingin membangun atmosfer pelipat gandaan, kita juga harus menaikkan ucapan syukur dan disertai dengan tindakan memberi dengan murah hati. Kita melihat setelah Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur, lalu Yesus membagi-bagikan roti itu kepada orang-orang yang lapar, orang-orang yang membutuhkan. Lalu mujizat pelipat gandaan itu pun akhirnya terjadi.
Inilah tindakan iman yang mendorong kita beroleh memberikan kasih dan belas kasihan kepada orang lain yang membutuhkan. Amin, saudara. Banyak sebetulnya kesaksian bagaimana Tuhan memakai hidup kami, saudara, untuk berbagi kepada orang lain. Saya ada dalam satu yayasan namanya Yayasan Pendidikan Gloria Misi Indonesia untuk memberikan subsidi beasiswa kepada anak-anak, saudara. Dan sampai hari ini sudah kurang lebih 15.000 anak yang kita bantu di seluruh Indonesia. Dari mana itu? Ya dari kita. Karena kita tahu berkat yang Tuhan titipkan kepada kita bukan untuk kita semua. Ada bagian orang di dalamnya. Amin, saudara. Kita harus berbagi. Kita harus memberikan persembahan. Kita harus menolong orang lain. Makanya saya tulis begini. Next. Apabila sesuatu yang ada di tangan Anda tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan Anda, maka apa, saudara? Belajarlah dan latihlah diri Anda untuk menjadi itu sebagai benih untuk ditabur dengan hati yang melimpah dengan syukur sesuai dengan petunjuk perintah Tuhan. Amen. Anda akan melihat kuasa Allah bekerja dalam hidup kita. Amin, saudara. Bapak Ibu, saat kita sudah beli ruko itu, lalu kita mau renovasi. Karena lantai 2-nya sudah disekat dulu dijadikan salon ruko itu, saudara. Dan saya lihat, waduh, ini perlu biaya. Minimal 100 juta, saudara. Untuk merenovasi 2 ruko tersebut. Saya bilang sama istri saya, Ma, tolong tanya bendahara, berapa kas pembangunan gereja? Dia tanya dan dia bilang, katanya 5 juta, Pak. Oh, puji Tuhan, banyak ya. 5 juta. Ini saya butuh 100 juta ini. Terus gimana? Ya udah. Kita doa, saya sama istri itu setiap pagi jam 5 doa, saudara. Lalu di doa pagi itu, Tuhan ingatkan saya satu kebenaran firman. Ketika Tuhan menyuruh orang Israel menyeberangi sungai Yordan untuk masuk tanah perjanjian. Ketika para imam menginjakkan kaki mereka ke tepi sungai itu, maka apa yang terjadi? Mujizat terjadi. Sungai itu terbelah menjadi 2. Dan orang Israel bisa berjalan dalam tanah kering, masuk ke tanah perjanjian. Tuhan ingatkan saya itu waktu doa pagi itu. Dan habis doa saya bilang sama istri saya, Ma, hari ini saya mau panggil tukang. Besok udah mulai direnovasi. Loh, uangnya dari mana? Kan cuma 5 juta katanya. Ya udah gak apa-apa. Pasti Tuhan sediakan. Saya kasih tahu lah sama dia. Bahwa Tuhan taruh dalam hati saya. Mengingatkan saya dengan kebenaran. Istri saya bilang, ya udah kalau memang Tuhan bicara seperti itu silakan. Nah, saudara tahu hari itu saya panggil tukang 4 orang. Saya bawa ke gereja dan saya kasih tahu ini dibongkar dan sebagainya. Besok mulai. Oke, katanya. Besoknya saudara dimulai, dibongkar semuanya dan saya videoin. Waktu hari-hari pembongkaran itu, Tuhan ngomong ke saya di hati saya lagi. Kamu telepon teman-teman kamu pelayanan. Yang dulu kamu melayani di Kelapa Gading. Diingatkanlah saya satu persatu. Akhirnya saya WA lah mereka, saya kirim video, saya kasih tahu tentang kasih Tuhan, kuasa Tuhan yang bekerja. Saudara, saya tunggu-tunggu hari itu jawabannya tidak ada semua. Tapi ternyata besok harinya, saudara, saya lihat WA saya banyak notifikasi dari teman-teman yang kemarin saya kirim. Dan notifikasinya tidak ada kata-kata selain dari bukti transfer, saudara. Nah, saudara tahu, ada yang ngasih 5 juta, 10 juta, 15 juta, saudara 3 juta. Semua terpenuhi akhirnya untuk renovasi gereja 100 juta, saudara. Tercukupkan semuanya. Kalau kita sungguh-sungguh dengar suara Tuhan, dan kita berani bertindak, maka Tuhan akan bekerja, saudara. Amen. Karena saya tidak malu untuk bicara tentang gereja Tuhan. Itu bukan buat saya. Saya tidak perlu malu untuk itu, saudara.
Dan ternyata memang Tuhan bekerja atas gerejanya. Dan kami bisa merenovasi itu, saudara, selama 2 bulan. Dan bulan 11 kemarin kami pindah di situ, saudara. Saya anggap itu hadiah Natal di tahun 2024. Anugerah Tuhan yang menolong. Amin, saudara. Amin. Mari selalu bersyukur sama Tuhan. Kalau kita bersyukur, maka kita akan mengalami mujizat pelipat gandaan dalam kehidupan kita. Apa yang mustahil, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Katakan amin, saudara. Amin. Makanya saya tulis begini. Tolong next. Bukan seberapa banyak yang bisa Anda tumpuk dan kumpulkan yang dapat membuat Anda berbahagia. Namun seberapa banyak yang bisa Anda syukuri dan bagikan. Itulah yang akan membuat Anda semakin besar, semakin bersukacita, semakin kuat dalam pengaruh dan melimpah dengan kebaikan Tuhan. Jadi bukan seberapa banyak yang kita kumpulkan, saudara. Yang kita tumpuk, tapi seberapa banyak yang bisa kita syukuri dan kita beri bagi pekerjaan Tuhan. Saya percaya, saudara, pergumulan jemaat di tempat ini Tuhan akan nyatakan pada waktunya. Amin. Makanya penulis Ibrani, Paulus bilang begini. Sebab itu marilah kita, Ibrani pasal 13 ayat 15. Sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Inilah, saudara, yang harus ada dalam diri kita. Mari miliki gaya hidup mengucap syukur kepada Tuhan. Itulah yang dilakukan oleh Daud. Yang dia katakan di dalam Mazmur pasalnya yang ke-57 ayat 7-11, dia katakan begini. Hatiku siap ya Allah, hatiku siap. Aku mau menyanyi, aku mau bermazmur. Bangunlah hai jiwaku, bangunlah hai gambus dan kecapi. Aku mau membangunkan fajar. Aku mau mengucap syukur kepadamu di antara bangsa-bangsa ya Tuhan. Aku mau bermazmur bagimu di antara suku-suku bangsa. Sebab kasih setiamu besar sampai ke langit dan kebenaranmu sampai ke awan-awan. Tinggikanlah dirimu mengatasi langit ya Allah. Biarlah kemuliaanmu mengatasi bumi. Amin, saudara. Makanya kata-kata terakhir saya. Tolong next. Ucapan syukur, apa saudara? Menyiapkan hati Anda untuk menerima berkat dan kebaikan Tuhan dalam hidup Anda. Ucapan syukur menyiapkan hati Anda untuk menyambut datangnya fajar pemulihan atas pergumulan hidup Anda. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Kita angkat satu pujian kita. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa. Angkat pujian ini dengan segenap hati kita. Apapun yang menjadi pergumulanmu hari-hari ini, bawa itu dengan mengucap syukur. Tuhan akan nyatakan kasih dan kuasa-Nya kelak dalam kehidupan kita.